Terima kasih. Kita masih dalam telisik hukum bersama Profesor Agus Rono. Kita membahas tentang konteks pelecehan seksual. Prof. Agus, tadi kita bicara terakhir mengenai terminologi ya, perbedaan terminologi pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Sebenarnya apa sih yang mendasari kenapa tidak secara spesifik disebutkan perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal-pasal yang ada di KUHP? Ya, baik. Jadi begini, kalau di dalam KUHP kita itu konteks tindak pidana pencabulan itu memang lebih ke arah adanya satu sifat yang aktif dari si pelaku itu sendiri ya. Katakanlah si pelaku ini yang kemudian akhirnya si pelaku itu menimbulkan satu menyebabkan adanya satu gairah bagi si pelaku. Sedangkan dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual itu macam-macam sekali bentuknya. Misalkan ketika kemudian yang tadi dicontohkan dalam satu kasus itu ketika ada CCTV, kemudian si pelaku itu kemudian melihat ya memonitor melalui CCTV tentang objek yang dijadikan untuk tontonan seperti itu pun juga bisa dikualifikasi sebagai satu bentuk pelecehan seksual. Atau yang lainnya misalnya ketika ada di kendaraan umum begitu ya, itu juga bisa dikualifikasi sebagai satu tindak pidana juga, pelecehan seksual juga gitu ya. Meskipun tidak ada satu tindakan yang aktif gitu ya, aktif yang kemudian akhirnya menimbulkan berbeda dengan kalau misalkan yang tadi ya, konteksnya adalah pencabulan tadi, ada sentuhan atau ada persinggungan antara pihak pelaku dengan korban gitu ya. Tapi kalau yang tindak pidana pelecehan seksual ini tidak mesti harus ada sentuhan atau persinggungan secara fisik gitu ya antara si pelaku dengan si korban. Oke, tapi dalam konteks pelecehan seksual sendiri memang secara spesifik disebut di dalam KUHP. Kalau boleh tahu pasal berapa ya, Prof? Oh tidak, di dalam KUHP justru tidak disebutkan gitu ya. Makanya di dalam KUHP itu hanya menyebut di dalam pasal 281 sampai 283 itu hanya secara sumir saja, tidak spesifik secara terminologi mengenai pelecehan seksual. Justru hal itulah yang kemudian menyebabkan banyak pelaku-pelaku yang notabene secara kriminologi itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pelecehan seksual, tapi akhirnya kemudian ada kesulitan bagi penyidik untuk mencari alat bukti tadi. Ada aturan lain, Prof, yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku tersebut yang tidak melakukan kontak fisik ya? Ya, akhirnya kemudian digunakan undang-undang yang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, kemudian Undang-Undang ITE ya, yang katakanlah itu bisa juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk menjerat pelaku ya, meskipun kemudian ini tidak secara spesifik sebenarnya untuk menjerat pelaku-pelaku pelecehan seksual itu. Sehingga akhirnya bahkan mudah dipatahkan ya argumentasi hukum terhadap si pelaku tersebut ya? Ya betul, biasanya seperti itu. Tapi biasanya sih dalam praktek karena memang dalam kenyataannya ya ketika sudah dibawa ke ranah di pengadilan itu sih biasanya karena adanya satu dorongan yang kuat dari korban dan kemudian dari teman-teman di pegiat yang kepada perlindungan perempuan dan seterusnya itu biasanya kemudian akhirnya pelaku itu juga diproses dan kemudian diputus dan dia diputus bersalah ya oleh majelis hakim ya. Ya, artinya masih banyak gap, masih banyak celah yang bisa membuat si pelaku bahkan bisa meloloskan diri dari jeratan hukum kalau begitu ya, Prof ya? Betul, karena tidak tegas lagi tadi ya, tidak secara spesifik ya bahwa yang dimasukkan dengan pelecehan seksual itu adalah katakanlah A, B, C dan seterusnya gitu. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang dari penyidik sendiri juga ada satu kegamangan gitu ya dalam melakukan satu proses hukum tersebut. Oke, berkaca dengan kasus pelecehan seksual yang belakangan ini marak terjadi, Prof. Apakah akibat ketidakjelasan dalam konteks terminologi maupun penerapan atas undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku itu yang membuat kasus pelecehan seksual baik verbal, kontak fisik itu marak terjadi di Indonesia, Prof? Ya, saya kira begini, harus kita bedakan ya, karena kalau yang pelaku atau tindak pidana itu berbagai macam cara dan juga kurun waktu tertentu itu biasanya secara dinamis itu berkembang gitu ya, bahkan alat-alat yang digunakan pun juga berkembang. Nah, makanya di dalam kaitannya dengan soal pelecehan seksual itu yang perlu atau yang penting sekali ya, salah satu diantaranya adalah bagaimana melakukan budaya sosialisasi tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap
korban ya dan seterusnya, itu yang harus kita dorong terus-menerus gitu ya. Nah, kalau dari kacamata maraknya satu perbuatan tindak pidana, terutama kaitannya dengan pelecehan seksual ini kan biasanya banyak aspek ya. Salah satu di antaranya itu adalah karena pelaku itu biasanya tidak mempunyai aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akhirnya kemudian tidak ada hal yang mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif gitu ya. Kebanyakan ya dia melakukan satu memikirkan sesuatu yang akhirnya hal-hal yang mengarah kepada sikap atau perilaku yang negatif tadi. Ya. Nah, ini banyak faktor ya. Selain juga faktor katakanlah misalkan bagaimana perilaku atau akhlak atau agama dari yang bersangkutan itu dari berbagai macam agama Oke. apapun juga. Ini Itu maksudnya, juga Prof. kadang-kadang berpengaruh juga gitu. Iya, maksudnya Prof, dalam konteks bahwa penerapan aturan yang gamang ini gitu ya, Ya, yang ya. bisa membuat masih membuka peluang si pelaku pelecehan seksual untuk dapat dengan Ya. mudah bebas. Apakah ini juga yang bisa menyebabkan perilaku pelecehan itu terus berulang? Karena sering Oh iya, ditemukan ya. kasus-kasus banyak pelaku-pelaku pelecehan itu yang kembali melakukan karena aturannya sendiri tidak cukup mengikat gitu. Betul. Jadi justru ancaman pidananya yang kemudian aturannya tidak secara spesifik mengatur hal itu, kemudian peraturan yang sekarang ini berlaku, hukum positif yang berlaku itu juga tidak memberikan satu efek yang jelas, sanksi yang berat kepada si pelaku itu. Dan justru kadang-kadang ya sekarang ini kan kejahatan yang dalam tanda kutip ya kejahatan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan perilaku seksual itu juga kadang-kadang kejahatan yang terorganisir juga kan begitu. Iya, iya. Ya, banyak juga penyedia-penyedia jasa tertentu ya dalam tanda kutip prostitusi segala macamnya ini kan marak gitu ya dan bahkan terorganisir betul menggunakan media-media sosial ya seperti beberapa kasus-kasus yang lalu itu pun juga ditangkap juga itu sebenarnya adalah merupakan sindikat perdagangan orang gitu ya, baik itu perdagangan terhadap perempuan maupun juga perdagangan anak gitu ya, anak yang dalam tanda kutip untuk kegiatan-kegiatan yang arahnya ke arah kegiatan yang kejahatan seksual. Oke, Prof, ada satu hal menarik, Prof. Selama ini selalu konteks pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan korban dari pihak perempuan maupun anak-anak. Kita coba akan membahas nanti di segmen berikutnya, apakah konteks ini memang menjadi fokus utama dari aktivis maupun dari undang-undang maupun dari peraturan yang ada kaitan untuk melindungi hak perempuan dan anak-anak, atau memang secara general bisa dilakukan untuk semua genre, laki, perempuan, anak-anak seperti itu. Kita akan bahas sekali lagi, Dok ya. Dan pemirsa Telisik Hukum, kami segera kembali dengan bahasan lebih lanjut mengenai Telisik Hukum dengan tema pelecehan seksual. Kami segera kembali.